Untuk materi 8 dan materi 9 saya jadikan satu karena itu masih berhubungan, yaitu sistem perkemihan 1 dan sistem perkemihan 2. Apa sih sistem perkemihan itu? Sistem perkemihan merupakan organ yang berperan dalam ekskresi sisa hasil metabolisme tubuh. Selain itu, sistem perkemihan juga berperan dalam mengabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah. Sistem urinasi merupakan organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Sistem ini terdiri dari organ ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Adapun fungsi dari sistem perkemihan ini yaitu yang pertama untuk menghemat nutrisi saat pembuangan atau pengeluaran nitrogen seperti urea dan asam urat, kemudian menstabilkan pH dengan mengontrol keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin, dan selanjutnya membantu hepar untuk mengoksidasi racun selama kelaparan. Untuk organ yang akan kita bahas dalam sistem perkemihan ini yaitu ada ginjal, ureter, kemudian kandung kemih, dan uretra. Organ yang pertama adalah ginjal. Ginjal adalah organ saluran kemih yang berbentuk seperti kacang dengan sisi cengkungnya menghadap ke medial. Letak ginjal berada di bagian paling belakang abdomen atas, di belakang peritoneum, di depan 2 kosta terakhir dan 3 otot besar yaitu transversus abdominalis, quadratus lumborum, dan pons major. Ginjal sendiri diselabuti oleh kapsul yang kuat yaitu tunica fibrosa. Ginjal terbagi menjadi 2 bagian yaitu bagian korteks dan bagian medula. Pada bagian korteks ini terdapat berjuta-juta nefron. Nefron merupakan unit terkecil dari ginjal. Selanjutnya bagian medula. Disinilah urin terbentuk. Pada medula terdapat banyak duktuli atau saluran kecil yang mengalirkan ultrafiltrasi urin. Ginjal mempertahankan stabilitas volume, komposisi elektrolit, dan osmolaritas, sehingga komposisi urin yang keluar dapat bervariasi. Darah yang dialirkan ke setiap ginjal melalui arteri renalis, sedangkan darah yang keluar dari ginjal melalui vena renalis. Adapun fungsi ginjal yang pertama yaitu untuk mengatur volume air dalam tubuh. Ketika tubuh kita mengalami kelebihan cairan, maka ginjal akan mengekskresikan cairan tersebut. Dan begitu pun sebaliknya, apabila kondisi tubuh kita mengalami kekurangan cairan, ginjal akan berusaha mempertahankan jumlah air sehingga konsentrasi air lebih pekat. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Fungsi ini terjadi dalam plasma apabila terdapat pemasukan dan pengeluaran ion yang secara berlebihan, ginjal akan berusaha untuk mengatur keseimbangan. Kemudian fungsi selanjutnya untuk mengkresesi sisa-sisa metabolisme. Sisa metabolisme ginjal terdiri dari ureum, asam urat, dan kreatinin. Dengan bahan-bahan yang disekresikan ginjal antara lain yak toksik, obat-obatan hasil metabolisme, dan bahan kimia asing. Yang terakhir fungsi dari ginjal yaitu memproduksi hormonal yang mengontrol tekanan darah. Ginjal akan mengekskresikan hormon renin dalam mengatur tekanan darah. Baik, organ selanjutnya yaitu ureter. Ureter adalah tabung yang berbentuk kecil yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari pielum ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter yang dimiliki oleh orang dewasa panjangnya kurang lebih 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm. Ureter sendiri terletak di sekitar organ-organ yang ada di perut dan pinggul, maka dari itu membuat ureter ini menjadi organ yang sangat mudah terkena dampak gangguan dari organ-organ lainnya. Ureter sendiri terbagi menjadi 2 bagian yaitu ureter pars abdominalis dan ureter pars pelvica. Ureter pars abdominalis berada dari pelvis renal sampai menyilang di fase iliaka. Sedangkan untuk ureter pars pelvica berada pada mulai persilan fase iliaka sampai masuk ke kandung kemih. Nah, untuk lapisan ureter sendiri terbagi menjadi dinding luar jaringan atau jaringan fibrosa, lapisan tengah yaitu otot polos, dan lapisan sebelah dalam berupa mukosa. Nah, gerakan-gerakan dari lapisan ureter ini menyebabkan terjadinya gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang akan menyebabkan mendorongnya air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Ureter sendiri mendapatkan aliran darah dari arteri renalis, arteri spermatica, interna arteri hipogastrika, dan arteri vesikalis inferior. Persarafan yang ada di ureter merupakan cabang dari plexus mesentericus inferior. Yang ada di ureter merupakan cabang dari plexus mesentericus inferior, black os, spermaticus, dan plexus pelvis.
Nah, sepertiga bagian dari uretra sendiri ini atau vesika urinari terisi oleh sel-sel yang kandung bersatu kemih dengan merupakan rantai organ berroda eferen dan yang nervus terletak di nervus sebelah vagus anterior, tepatnya di belakang OST pubis, yang dapat dipalpabis dan perkusi saat pemeriksaan fisik. Kandung kemih terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi untuk mengosongkan kandung kemih saat urinasi atau proses pembuangan air kecil. Dinding kandung kemih sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian badan atau korpus berbentuk ruangan yang berdinding otot dan bagian leher atau kolomnya berbentuk corong. Persarafan utama kandung kemih ialah nervus pelvicus yang berhubungan dengan medula spinalis melalui plexus sacralis, terutama berhubungan dengan medula spinalis. Nah, selain dari nervus pelvicus sendiri, terdapat 2 tipe persarafan lain yang penting untuk kandung kemih, yaitu nervus pudendus dan nervus hypogatricus. Organ yang selanjutnya yaitu uretra. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih. Ada 2 sphincter uretra, yaitu sphincter externa dan sphincter sphincter. Sphincter externa terdapat di batas uretra anterior dan posterior yang terdiri atas otot polos yang diatur oleh sistem saraf simpatetik. Sedangkan untuk sphincter interna terdiri dari otot bergaris yang diatur oleh sistem saraf somatik. Untuk panjang uretra wanita dan pria memiliki perbedaan panjang, yaitu pada uretra pria panjangnya hampir 23 cm sampai 25 cm yang berfungsi sebagai saluran reproduksi. Sedangkan panjang uretra pada wanita antara 3 sampai 5 cm. Untuk uretra wanita sendiri terletak di bagian belakang simfisis pubis, agak miring sedikit ke arah atas saluran dangkal dari uretra. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu konsep berkemih. Akan jelaskan yaitu urin, karakteristik urin, pembentukan urin, dan proses berkemih. Apa sih urin itu? Urin atau air seni merupakan produk akhir dari sistem perkemihan melalui proses filtrasi oleh glomerulus, sekresi, dan absorpsi oleh tubuli. Urin terkonsentrasi mengandung sedikit air dan produk sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Karakteristik urin sendiri terdiri atas 95% air yang mengandung zat larut. Yang pertama ada zat buangan nitrogen yang berisikan urea dari protein asam urat dari katabolisme asam nukleat dan kreatinin fosfat dari jaringan otot. Kemudian yang kedua, asam kristal atau asam hiputat yang berasal dari produk pencernaan seperti saat kita memakan sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, zat keton yang berasal dari metabolisme lemak dengan unsur pendukung dalam jumlah yang sangat kecil. Yang selanjutnya, zat elektrolit yang berisikan ion natrium, klor, kalium, amonium, sulfat fosfat, kalsium, dan magnesium. Kemudian selanjutnya zat kimia lain yang berisi jenis toksik pigmen, vitamin, atau enzim dalam jumlah yang kecil. Normalnya urin berwarna jernih dan apabila didiamkan berubah menjadi warna kuning pucat atau kuning pekat. Urin memiliki aroma yang khas yaitu amoniak dan bervariasi tergantung apa yang kita makan. Tingkat keasaman urin sendiri juga bervariasi antara pH 4,8 sampai 7,8. Tergantung jenis makanan apa yang kita konsumsi. Apabila kita mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, maka tingkat keasaman urin pun akan meningkat. Selanjutnya ada proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu ada tahap filtrasi atau penyaringan, kemudian reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan yang terakhir argumensi atau sekresi atau pengumpulan. Yang pertama yaitu proses filtrasi atau penyaringan. Pembentukan urin dimulai dari ginjal, tekanan darah akan mendorong dari arteri renalis melalui membran filtrasi. Darah akan difiltrasi di glomerulus, kemudian glomerulus akan menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan zat-zat lainnya ke kapsul droma. Hasil dari filtrasi di glomerulus ini disebut dengan urin primer, kemudian dialirkan ke tubulus ginjal. Yang kedua yaitu proses reabsorpsi. Setelah terjadinya proses filtrasi di glomerulus, kemudian terjadi proses penyerapan kembali di tubulus proxima nephron, tubulus distale Pung-Henle, dan tubulus pengumpul. Sebagian besar hasil filtrasi akan diserap kembali di tubulus ginjal untuk dimanfaatkan. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hasil dari proses ini dinamakan urin sekunder.
Glukosa yang terdapat dalam darah akan diserap kembali saat melewati ginjal. Tetapi pada penderita diabetes, glukosa darah yang berlebih akan tetap dalam filtrasi atau keluar bersama urin. Proses yang ketiga yaitu sekresi. Proses reabsorpsi terjadi pada saat yang sama, zat sisa dan zat ion nitrogen mengalir ke tubulus. Ginjal akan mempertahankan keseimbangan asam basa tubuh dengan mengatur jumlah urin dan zat elektrolit yang akan dikeluarkan. Urin kemudian dialirkan dari tubulus nefron ke ether dan tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya urin mengalir ke uretra dan akan keluar saat berkemih. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu proses berkemih. Urin pada normalnya yang dihasilkan oleh ginjal yaitu sekitar 0,5 sampai 2 ml yang dikontrol oleh gelombang peristatik. Secara fisiologi ada 4 syarat yang harus terpenuhi agar proses berkemih berjalan dengan lancar atau normal. Yang adekuat. Yang pertama, kapasitas kandung kemih yang adekuat. Kemudian pengosongan kandung kemih yang sempurna. Selanjutnya berlangsungnya dalam kontrol yang baik. Dan yang terakhir, setiap pengisian dan pengosongan kandung kemih tidak berakibat buruk terhadap saluran kemih bagian atas dan ginjal. Proses berkemih terjadi melalui persyarafan medula spinalis dan sistem saraf pusat. Pusat persyarafan kandung kemih pada medula spinalis berhubungan langsung dengan pusat miksi yang terletak pada bagian bawah batang otak melalui persyarafan aferen dan eferen. Proses berkemih sendiri melibatkan koordinasi yang kompleks antara sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Langkah pertama dalam proses berkemih. Ketika kandung kemih secara progresif terisi sampai melebihi nilai ambang sekitar 350 sampai 500 ml, otot kandung kemih akan merangsang dan mengirim inspul melalui syaraf eferen yang kemudian ke medula spinalis. Sinyal ini akan diteruskan sampai pusat berkemih dan disusun di saraf pusat. Kemudian diolah di lobus frontalis, parientalis, dan batang otak. Untuk selanjutnya diteruskan atau dihambat melalui saraf eferen yang turun kembali ke medula spinalis. Ketika uretra mengalirkan urin, akan mengaktifkan refleks kontraksi kandung kemih, sehingga sphincter eksterna dan uretra akan berelaksasi dan urin dapat keluar. Refleks berkemih adalah refleks medula spinalis yang seluruhnya bersifat automonik tetapi dapat dihambat atau dirangsang di otak. Apabila proses berkemih belum dapat dilakukan, maka otak akan mengirimkan sinyal untuk menahan rangsangan miksi. Sedangkan apabila proses berkemih dapat dilakukan, maka akan timbul perintah untuk pengosongan urin. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi 8 dan 9, yaitu sistem perkemihan 1 dan sistem perkemihan 2. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.